Halo teman-teman calon property owner, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau share tentang properti yang kita tahu bahwa sarana investasi atau aset yang paling aman dan menguntungkan, karena kita sering dengar bahwa properti itu harganya selalu naik dan kita bisa dapat uang sewanya. Wah, di mana lagi kan aset selain properti yang bisa menikmati dua keuntungan sekaligus. Ya, tapi kita hanya menyadari itu tanpa melakukan banyak hal termasuk merencanakannya. Nah, begitupun juga dengan properti apartemen ya. Kalau kita flashback ya, 10 tahun lalu, yaitu begitu banyak ya properti yang memang laris manis ya. Laris manis dalam penjualan termasuk juga disewakan. Sehingga begitu banyak perusahaan developer berbondong-bondong membangun proyek ya, dan juga begitu banyak orang ya balapan ya untuk beli properti termasuk apartemen. Kemudian setelah berjalan waktu ya, tanpa melakukan perencanaan ya, kita sering mendapati bahwa begitu banyak apartemen yang akhirnya menjadi kosong ya, atau tidak terurus atau juga tidak tersewa. Ya, tentunya dengan apartemen yang kosong ini ya, kita semua tahu ya, supaya apartemennya tetap nyala, tetap aktif ya, kita diwajibkan membayar service charge ya, termasuk juga utility-nya, dalam hal ini listrik dan air ya, termasuk juga kalau ada internetnya biasanya kita bayarkan internetnya. Nah, kemudian ya, ketika kita tahu ya bahwa apartemen yang tidak tersewa itu ya mulai membebani kita ya, awalnya mungkin terasa tidak berat gitu ya, tidak terasa besar, tetapi setelah berjalan waktu ya cukup lama, akhirnya service charge ini memang terasa memberatkan, menjadi beban buat kita semua ya, buat para pemilik apartemen yang tidak tersewa ya. Tentunya ini merupakan satu hal yang merugikan. Nah, ada yang akhirnya memilih pasrah dengan tidak membayarkan service charge atau utility apartemen tersebut ya, dibiarkan begitu saja dan akhirnya mulai mati atau putus. Ya, sekilas ini menjadi jalan keluar, tetapi ini merupakan awal dari malapetaka. Ya, malapetaka bahwa ya sebagai pemilik apartemen tentunya kita tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu apartemennya akan hilang. Wah, kok bisa hilang? Bagaimana tuh ceritanya? Ya, tentu aja apartemennya tidak hilang dalam arti kabur atau dibawa atau diambil orang lain, bukan seperti itu. Tentunya ya apartemennya akan hilang karena jumlah service charge dan utility yang harusnya kita bayarkan ya itu terus menumpuk, dan jumlahnya itu bisa melebihi dari nilai unitnya. Ya, contoh katakanlah harga unit apartemen kita itu nilainya sekitar 1 miliar ya, dan kemudian ya kita diwajibkan membayar service charge senilai ya 1.250.000, dan tentunya ada utility juga senilai 250.000 ya, katakanlah listrik abodemen seperti itu ya. Ya, setiap bulannya berarti kita harus membayarkan totalnya 1.500.000, dan kalau kita sudah kalikan dalam waktu 1 tahun ya, itu tentunya angkanya menjadi 18 juta. Ya, oke lah, kita lihat angka 18 juta masih kecil ya kan, tapi ketika kita kalikan, kita diamkan lagi selama 5 tahun, 10 tahun ya, tentu aja angkanya menjadi 180 juta. Ya, cukup besar bukan? Nah, biasanya ya kita tahu ya, kalau orang yang memang membeli investasi apartemen itu biasanya nggak beli cuma 1 unit, tapi bisa beli ya katakanlah 2 unit, 3 unit, atau bisa juga beli dalam
dalam jumlah 10 unit sekaligus. Ya, kalau kita contohkan 5 unit saja, ya 5 unit saja apartemen itu ya. Nah, berarti tunggakannya dalam 10 tahun itu sudah sampai 900 juta. Ya, berarti kita bisa tahu ya tanpa biaya lain dan penalti ataupun juga ada pengelola yang biasanya menerapkan sistem denda dan bunga berbunga, ya tentu aja jumlahnya jauh akan lebih besar lagi. Ya, berarti dalam investasinya itu dalam 10 tahun itu berarti sudah hilang 1 unit apartemen. Ya, itu tidak terasa ya. Jadi jangan sekali-sekali istilahnya ketika kita ya mendapati bahwa aset properti kita justru memberikan beban, justru kita harus cari jalan keluarnya. Ya, tentu saja dengan memberdayakannya. Ya, dengan memberdayakannya dan mengelola aset kita supaya bisa menghasilkan uang sewa. Ya, hanya dengan cara aset properti kita tetap produktif, ya kita bisa mendapati keuntungan dan juga terhindar dari kehilangan aset-aset yang seharusnya memberikan kita keuntungan. Nah, begitulah sharing saya pada kesempatan video kali ini. Ya, bagi kalian yang belum kenal saya Willy Steven dan saya sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di dunia properti. Saya akan bantu kamu supaya kamu bisa mendapatkan passive income dari aset properti yang kamu miliki. Ya, meskipun masalahnya ini bisa berpotensi besar, tentunya tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Ya, kamu bisa diskusi dengan saya dengan menjangkau link di bio saya, dan kemudian juga selain itu kamu juga bisa traktir kopi saya untuk bisa tahu apa aja yang harus dipersiapkan supaya bisa mendapatkan passive income dari aset properti kamu. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih dan bye-bye.